lagi dengan kita Aerowin Arena. Saat ini saya bersama teman saya Mas Teddy akan membahas sebuah ponsel, atau tepatnya membongkar sebuah ponsel yang akan dilakukan sama Mas Teddy. Oke, kali ini kita bukan mengunboxingnya ya, melainkan akan lebih membongkar atau membedah jurangnya ponsel ini Redmi Note 9. Apalagi yang diklaim dengan kamera 64 megapiksel yang terbaik saat ini. Oke, langsung saja ke video pembongkaran. Halo guys, langsung kita lanjut ke ponselnya ya. Untuk box, terus isi-isinya kita sudah nggak perlu. Langsung aja kita bongkar. Yang nggak perlu kita buang. Ya, ini untuk ponselnya sudah tak dapatkan. Untuk sekarang kita akan ngebongkar, butuh SIM tray, maksud saya SIM ejector. Mana SIM ejector? Wah, datang guys. Kita lepas dulu SIM tray-nya saudara-saudara. Setelah kita lepas SIM tray, kita akan ngebuka itu si backdoor-nya, tapi pelan-pelan ya. Soalnya di dalamnya itu ada fleksibel setahu saya. Jadi kita harus intip mana sih lokasi fleksibelnya. Jadi kita tetap waspada ya. Ya, ini masih agak kekunci. Untuk fleksibelnya itu sedikit info di bawah kamera ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lain ada yang mau buka, oh iya, mana nih obengnya? Nah, di situ posisinya. Mana nih obengnya, kok nggak ada? Oi, editor, oi, obengnya mana, oi? Wah, baru dateng. Gak disiapin kayak dari tadi. Ya, langsung saja kita bongkar ponselnya. Ya guys, setelah baut terlepas, sekarang kita saatnya ngebuka si tutup mesinnya. Tapi ingat ya, di situ ada fleksibel tersembunyi, yaitu fleksibel untuk fingerprint. Jangan sampai putus ya, jangan seperti hubungan kita. Kita lepasnya harus hati-hati, pakai tools tambahan. Kita sukit dikit demi dikit, ya, dan akhirnya terlepas. Yang penting yakin aja lah gitu. Nanti urusan berhasil kagak berhasil lah, urusan nanti gitu. Ya, setelah kita lepas itu yang fingerprint sama tutupnya, sekarang langkah selanjutnya kita lepas baterainya teman-teman, biar nanti nggak terjadi short atau konslet ya. Kita lepas baterainya dulu. Setelah lepas baterai, kita bisa lepas komponen-komponen kecil yang lain seperti fleksibel dari papan cas, fleksibel dari LCD. Terus kita coba lepas ini untuk yang di situ pojok, itu bagian kameranya ya, yang tombel tadi. Nah, setelah ini kita baru apa itu namanya? Jangan lupa lepas ini kabel koaksial namanya buat antena sinyal. Nah, itu lepas pelan-pelan. Nah, lepas pelan-pelan agar nggak putus seperti hubungan dia dan aku. Kita lepas mainboardnya dengan pelan-pelan, kita lepas. Tapi ingat ya, jangan sampai nyentuh lensa kameranya, soalnya nanti kameranya bisa burem seperti masa depan yang nggak ketebak gitu. Nah, di sini untuk penampakan dari mesin ya, atau mainboard. Nah, di situ di kamera itu ada bracketnya. Kita lepas dulu bracketnya pelan-pelan biar nggak tercecer ya. Nah, setelah dilepas, kita singkirkan dulu itu bracketnya. Nah, di sini kita bisa lepas untuk soket-soket dari kameranya teman-teman. Kita bisa mulai dari kamera yang sebelah kiri atas itu adalah yang makro. Untuk yang sampingnya itu kamera yang depth sensor ya. Untuk yang di atasnya makro itu ada ultra wide. Yang sebelah paling pojok kanan bawah itu adalah kamera utamanya teman-teman. Nah, kita coba lepas dulu kameranya dari yang kamera utama dulu coba. Nah, kita lepas hati-hati. Kita singkirkan dulu. Terus kita lanjut
yang kamera ini ultra wide. Nah, kita lepas yang kamera ultra wide. Wah, copot. Kita lanjut lagi. Kamera yang makro kita lepas dulu. Salah, maksudnya yang depth sensor. Nah, ini baru yang makro. Nah, kalau udah lepas, ya udah lepas aja. Gak ada niatan yang lain soalnya. Kalau udah kelepas, ya ini tinggal mesin utama yang mesin utama aja sih. Nah, di sini tuh untuk sistem SIM-nya ya, SIM card-nya itu seperti ini kalau dilihat dari dalam. Nah, di sini itu ada urutannya, ada SIM 1, SIM 2 sama micro SD. Nah, untuk yang di situ ada seperti apa itu? Nah, itu namanya thermal paste ya. Di situ tempat terbenamnya si chipset dari MediaTek G berapa tadi? Lupa saya. G85. Nah, posisinya di situ untuk chipset sama memori internalnya. Cuman itu aja sih. Yang di atas itu juga ada sensor inframerah yang tak pernah ketinggalan ya sama si Xiaomi. Nah, itu kecil. Nah, itu doang untuk posisi dari mesin utamanya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang bawah. Nah, yang bawah itu belum kita buka ya. Yang bawah kita coba buka dulu bautnya. Nah, setelah bautnya itu dilepas, kita lepas bracket penutup port charge-nya. Kita lepasnya itu dari pojok sini ya. Nah, pojok sini. Nah, ya di pojok sini kita lepas. Mudah kok melepasnya. Nah, begitu udah terlepas, kelihatan deh. Ini yang dinamakan subboard ya, namanya itu subboard atau board secondary. Yang berfungsi buat ngecas, sama yang sebelahnya itu adalah port 3,5 mm. Terus untuk yang di tengah kecil itu, untuk yang warna kuning mikrofonnya. Nah, itu kotak kecil di bawahnya baut. Nah, sekarang kita lepas untuk konektor-konektornya ya. Untuk konektor yang bagian main FPC atau yang konektor chargernya, kita lepas. Kita sisihkan dulu. Setelah itu kita, di sini masih ada baut ya, kita lepas bautnya dulu. Oke, setelah bautnya terlepas, sekarang kita lepas kabel koaksialnya yang terusan dari atas tadi ya. Ya, setelah kita lepas untuk kabel koaksialnya, kita lepas papan konektor casnya. Kita dari pojok situ ya teman-teman, soalnya yang paling aman dari situ. Nah, untuk bagian belakangnya itu seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian belakangnya itu seperti ini. Jadi kita harus pasin ya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah bongkar, nah ini untuk bagian dalamnya atau baliknya. Jadi nanti kalau misalkan salah congkel bisa berakibat fatal. Nah, kita singkirkan dulu. Ya, setelah kita lepas untuk subboard atau papan casnya, sekarang kita mau lepas untuk bagian baterai. Nah, baterai itu untuk Xiaomi hampir semua seri ya, itu ada perekat bawaan pabriknya ya, yang mempermudahkan kita untuk pelepasan baterai ya, tinggal tarik aja. Nah, kita tarik seperti ini
Yang penting kita tariknya pelan-pelan teman-teman, biar nggak lepas di tengah jalan atau nggak putus di tengah jalan. Kayak lagi berantem gitu, tiba-tiba putus aja. Nah, ini nanti setelah terlepas kita langsung lepas yang satunya. Memang bisa molor ya teman-teman karena karet. Wow, panjang bener. Ya, kita langsung coba lepas yang satunya. Lengket ternyata. Kita lepas, hati-hati. Oke, setelah selesai atau setelah terlepas, itu mudah saja, tinggal dibalik. Wah, baterai udah lepas tuh dari tempatnya. Mudah kan? Selama apa itu namanya, perekatnya nggak putus, mudah kok ngelepas baterainya. Yang penting harus hati-hati dalam narik si perekatnya. Udah, sekian untuk pembongkarannya. Untuk bagian perakitannya next ya, di lain waktu kita rakit lagi. Sekarang cukup bongkarnya aja. Ya, begitu tadi untuk proses pembongkaran Redmi Note 9 yang dibongkar oleh Mas Teddy. Bagaimana Mas Teddy untuk perasaannya membongkar ponsel Redmi Note 9? Oke, jadi mungkin yang perlu diperhatikan untuk pembongkaran Redmi Note 9 ini mungkin harus lebih hati-hati dalam back covernya aja yang sedikit riskan, karena ada fleksibel yang terpasang pada soket mainboardnya. Seperti itu aja sih. Dan mungkin itu aja, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Bahasa lain. Langsung video selanjutnya. Terserah.